Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 12 akan memaparkan materi saya yang berjudul Wacana Islam Kontemporer 3, Islam dan Demokrasi. Di sini saya akan membahas 3 poin penting dalam materi saya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya masuk ke materi. Poin pertama itu adalah pengertian demokrasi. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Herodotus sekitar 3000 tahun yang lalu di Mesir kuno. Dikembangkan oleh para pemikir Yunani kuno pada masa klasik. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari kata demos atau rakyat dan kratos atau kekuasaan pemerintahan dari bahasa Yunani. Definisi yang diberikan oleh Joseph A. Schumpeter, menurutnya metode demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Kemudian poin yang kedua, yaitu model-model demokrasi. Model demokrasi ini ada 3 model. Yang pertama adalah agama versus demokrasi. Dalam model ini, agama dan demokrasi tidak dapat disatukan atau dipertemukan, dan bahkan berlawanan. Terus model yang ketiga adalah sekularisasi politik. Pada model ini, hubungan agama dan demokrasi adalah bersifat netral, yaitu urusan agama dan urusan politik berjalan dengan sendirinya. Kemudian model yang ketiga adalah teodemokrasi. Model ketiga ini berpandangan bahwa baik secara teologi maupun sosiologis sangat mendukung proses demokrasi politik, ekonomi maupun kebudayaan. Kemudian poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, adalah tanggapan umat Islam Indonesia terhadap demokrasi. Ada 5 tanggapan umat Islam Indonesia terhadap demokrasi. Yang pertama itu adalah tanggapan terhadap konsep demokrasi. Sebagaimana umat Islam pada umumnya, umat Islam Indonesia juga mempunyai tanggapan tersendiri terhadap konsep demokrasi. Kemudian yang kedua adalah syura sebagai konsep demokrasi. Sebagaimana dijelaskan di atas, para intelektual Muslim Indonesia telah sepakat menerima syura semakna dan mempunyai nilai-nilai demokrasi. Kemudian yang ketiga adalah antara kekuasaan Tuhan dengan kekuasaan manusia. Adanya kekuasaan manusia bukan berarti menafikan kekuasaan Tuhan, karena secara teologis manusia dituntut untuk mengatur kehidupannya sendiri di dunia ini. Terus yang politik yang tunggal. Hampir semua negara yang mempraktikannya mempunyai pandangan, pengertian, dan cara pelaksanaannya sendiri dengan khas. Terus yang terakhir adalah munculnya presiden wanita. Salah satu ciri dari demokrasi adalah memberi hak kepada seluruh warga negara yang sudah dewasa untuk menjadi pemimpin presiden, baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi saya. Saya kembalikan kepada Bapak.